Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membaca dari Yeremia 9 ayat 23 sampai ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut. Bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai. Demikianlah firman Tuhan. Judul renungan kita hari ini, bersaksi atau pamer? Bapak Ibu, suatu kali di dalam kebaktian di gereja, ada seseorang yang mengajukan diri untuk bersaksi tentang bagaimana Tuhan menolongnya dari utang dan kini dia memiliki bisnis yang sangat sukses. Memang di satu sisi memberikan motivasi bagi jemaat untuk bekerja keras. Tetapi entah mengapa semakin lama ia bersaksi, jemaat malah merasa tidak diberkati. Mereka malah merasa kecil. Bukan karena Tuhan tidak hadir, tetapi karena subjek utama kesaksiannya terasa bukan Tuhan lagi, melainkan diri orang yang bersaksi tersebut. Dia berkata, saya kerja keras, saya bangkit, saya percaya diri. Kalimat-kalimat itu memotivasi, tetapi juga mendominasi kesaksiannya. Dan pada akhirnya orang tidak melihat Tuhan, tetapi hanya melihat orang tersebut yang bersaksi. Maka pertanyaannya, apakah itu bisa disebut sebagai kesaksian tentang Tuhan? Ataukah kesaksian tentang diri sendiri? Nah, dengan bahasa lainnya, sekedar pamer. Bapak Ibu, siapakah yang mungkin jatuh di dalam kesombongan seperti ini? Semua orang mungkin. Bapak Ibu bisa, saya pun bisa. Ada orang merasa hebat karena kepintarannya, karena kecantikannya, karena kemampuan leadershipnya, atau bahkan kesalehan hidupnya. Anda dan saya sekali lagi tidak kebal dengan kesombongan seperti ini. Bacaan kita tadi adalah sebuah teguran keras terhadap bangsa Israel yang bermegah atas dirinya sendiri. Tuhan melalui Nabi Yeremia mengatakan bahwa kebijaksanaan, kekuatan, dan kekayaan bukanlah hal yang patut untuk dibanggakan di hadapan Tuhan. Yang layak dibanggakan hanyalah pengertian dan pengenalan akan Tuhan. Di dalam konteks ini, bermegah berarti menaruh rasa percaya diri dan nilai tertinggi pada sesuatu. Maka Tuhan sedang menegur bangsa Israel, jangan bangga karena kamu hebat. Banggalah karena kamu mengenalku. Dan lagi pula ketika kita mengenal Allah, kita akan belajar semakin rendah hati dan melihat diri kita bukan siapa-siapa tanpa Tuhan. Paulus juga mengingatkan kita di dalam 2 Korintus 4 ayat 5. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Paulus paham benar bahwa pelayanan dan kesaksian sejati adalah tentang meninggikan Kristus, bukan diri sendiri. Tugas kita adalah bersaksi tentang Kristus melalui kehidupan kita. Tetapi seringkali kesaksian itu bisa tergelincir menjadi panggung pribadi. Banyak orang berkata, saya ingin memuliakan Tuhan. Tetapi justru cerita dan cara mereka memberikan kesaksian justru fokus pada diri sendiri. Entah itu pencapaian, ketekunan, perjuangan, dan kebesaran pribadi. Tuhan mungkin hanya muncul di bagian akhir sebagai penutup agar terkesan rohani. Maka tanpa disadari, kesaksian semacam ini bisa membuat pendengar merasa kecil, minder, atau justru iri. Bahkan bisa timbul pikiran, Tuhan menolong dia luar biasa sekali. Kenapa hidupku tetap begini Tuhan? Bukannya menguatkan, kesaksian semacam ini justru bisa menjadi beban spiritual bagi orang lain. Dalam hal ini, kesaksian sejati adalah menggeser sorotan dari diri sendiri kepada Tuhan. Jangan sampai pujian yang harusnya naik ke surga malah berhenti di pundak kita. Maka Bapak Ibu, hari ini
tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah di dalam hatiku ada kerinduan untuk membuat orang lain mengenal Tuhan lewat hal-hal baik yang kukerjakan? Atau sebenarnya yang jauh lebih kuinginkan adalah orang kagum padaku? Mari kita berdoa. Tuhan, kami hanyalah satu titik dari seluruh kisah-Mu yang agung. Kami hanyalah catatan kaki dari buku kehidupan yang menceritakan tentang Engkau. Kami bukan siapa-siapa. Engkaulah tokoh utamanya. Ajari kami bersaksi kepada dunia tentang Engkau, dan tolong kami untuk menahan kecondongan kami untuk membesarkan diri sendiri. Bantu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.